Apakah kalian tahu, ada barang di gunung yang tidak pernah benar-benar hilang, karena sesuatu akan selalu berusaha membawanya kembali ke tempat asalnya? Perjalanan Arga, Raka, Bima, dan Dika dimulai di pagi hari dengan langkah yang masih ringan. Jalur yang mereka lewati cukup jelas. Tanahnya kering dan udara terasa segar tanpa gangguan apapun. Mereka berjalan tanpa tekanan, hanya menjaga ritme agar tetap stabil. Semakin masuk ke dalam, kondisi sekitar mulai berubah. Pohon-pohon tumbuh lebih rapat, membuat cahaya tidak lagi menyebar merata. Suara yang sebelumnya terdengar perlahan berkurang, menyisakan bunyi langkah mereka sendiri yang kini terasa lebih dominan. Di satu titik, perhatian mereka tertarik ke sisi jalur. Bukan sesuatu yang mencolok, tapi cukup aneh untuk diperhatikan. Sebuah kain lama tergantung pada ranting kecil, posisinya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Warnanya sudah memudar, namun justru itu yang membuatnya terlihat berbeda dari lingkungan di sekitarnya. Arga hanya melihat sekilas tanpa berhenti. Raka memperhatikan sebentar lalu tetap di jalur. Dika menatap lebih lama, mencoba memastikan apakah benda itu memang sengaja diletakkan. Bima justru mendekat dengan rasa penasaran yang terlihat jelas. Tidak ada tanda kepemilikan. Tidak ada penjelasan. Hanya benda itu yang diam di tempatnya. Bima mengulurkan tangan, menyentuh kain tersebut. Permukaannya terasa kaku dan dingin. Tanpa banyak berpikir, ia melepas ikatan yang menahannya, lalu mengangkatnya begitu saja. Tidak ada yang menghentikan. Tidak ada yang benar-benar mempermasalahkan. Kain itu kemudian dimasukkan ke dalam tas, seolah tidak memiliki arti apapun. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun sejak titik itu ditinggalkan, ada sesuatu yang ikut berubah, meskipun belum ada satupun dari mereka yang menyadarinya. Perjalanan mereka terus berjalan seperti biasa. Setidaknya sampai beberapa waktu setelah meninggalkan titik tempat kain itu ditemukan. Jalur masih bisa diikuti dengan jelas. Meskipun suasana di sekitarnya mulai terasa lebih tertutup karena pepohonan yang semakin rapat. Tidak banyak suara selain langkah mereka sendiri yang bersahutan di tanah kering. Sesekali bercampur dengan gesekan daun yang tertiup pelan. Awalnya tidak ada yang benar-benar menyadari perubahan itu. Sampai Arga sedikit memperlambat langkahnya, karena merasa ritme di belakangnya tidak sepenuhnya sama. Raka yang berada tidak jauh darinya ikut menyesuaikan. Sementara Dika sempat menoleh sekilas ke arah jalur yang sudah mereka lewati. Mencoba memastikan apakah ada pendaki lain di belakang mereka. Tidak terlihat siapapun. Jalur itu kosong, sejauh yang bisa dijangkau pandangan. Namun ketika mereka kembali berjalan, bunyi langkah itu terasa lagi. Tipis, tapi konsisten. Seperti ada satu pijakan tambahan yang tidak pernah benar-benar menyatu dengan langkah mereka berempat. Bunyi itu tidak selalu muncul bersamaan, kadang terlambat sepersekian detik, kadang justru seperti mendahului. Bima yang awalnya tidak terlalu peduli mulai terlihat berubah. Bukan berhenti, tapi gerakannya jadi lebih sering menyesuaikan tas di punggungnya, seolah ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Tangannya beberapa kali menyentuh bagian samping tas, memastikan posisi barang di dalamnya tetap di tempat. Sesekali ia seperti ingin membuka tasnya, namun urung dilakukan. Raka memperhatikan perubahan itu, tapi tidak langsung bertanya. Arga tetap menjaga arah di depan, meskipun kini perhatiannya tidak sepenuhnya ke jalur. Dika justru mulai lebih sering melihat ke sekitar, terutama ke sisi jalur yang dipenuhi batang pohon dan semak yang rapat. Seolah mengantisipasi sesuatu yang mungkin muncul dari sana. Semakin lama bunyi tambahan itu tidak lagi terasa jauh. Kadang muncul tepat setelah langkah terakhir mereka. Kadang seperti berada sejajar di samping. Lalu hilang lagi tanpa arah yang pasti. Ritmenya tidak pernah benar-benar sama, dan justru itu yang membuatnya semakin sulit diabaikan. Beberapa kali mereka berhenti hampir bersamaan, tanpa ada yang memberi aba-aba. Setiap kali itu terjadi, suasana langsung menjadi sangat sunyi. Seolah tidak ada apapun selain mereka. Namun begitu langkah dimulai lagi, bunyi itu kembali ikut bergerak. Tidak ada yang berbicara, tapi semua mulai sadar bahwa ritme perjalanan mereka sudah tidak lagi murni milik mereka sendiri. Dan sejak saat itu, perasaan seperti sedang diikuti, tidak lagi bisa dianggap kebetulan. Langkah mereka tetap berlanjut, meskipun ritmenya tidak lagi senyaman sebelumnya.
Jalur mulai menanjak ringan dengan kontur tanah yang tidak sepadat tadi siang. Sementara cahaya yang masuk semakin berkurang karena pepohonan yang semakin rapat dan saling menutup. Udara terasa lebih lembab, dan suasana di sekitar perlahan berubah menjadi lebih tenang dengan cara yang tidak biasa. Karena tidak ada lagi suara yang benar-benar menonjol selain langkah mereka sendiri yang kini terdengar lebih berat. Tidak ada yang secara langsung membicarakan soal bunyi langkah tadi, tapi perhatian mereka jelas sudah berubah. Karena setiap orang kini lebih sering melihat ke sekitar daripada hanya fokus ke jalur di depan. Arga masih memimpin di depan. Namun sesekali ia memperlambat langkah tanpa sadar, seolah mencoba menyesuaikan sesuatu yang tidak terlihat. Raka tetap di tengah, tapi kini lebih sering melirik ke belakang. Dika memperhatikan sisi jalur dengan lebih teliti, seolah mengantisipasi sesuatu yang mungkin muncul dari balik pepohonan. Perubahan paling terasa ada pada Bima. Beberapa kali ia memperlambat langkah tanpa alasan yang jelas, dan tangannya kembali menyentuh tas di punggungnya. Kali ini lebih sering dari sebelumnya, seolah ada sesuatu di dalam yang membuatnya tidak nyaman. Ia sempat menggeser posisi tasnya, mencoba mencari posisi yang lebih pas, namun tidak ada perubahan berarti. Di satu titik, ia berhenti lebih lama, membuka sedikit bagian tasnya hanya untuk melihat ke dalam, lalu menutupnya lagi dengan cepat. Seperti tidak ingin terlalu lama memperhatikan isi di dalamnya. Tidak ada yang benar-benar melihat apa yang ia lihat, tapi gerakan itu cukup untuk menarik perhatian Dika, yang sejak tadi sudah mulai curiga. Perjalanan kembali dilanjutkan, namun tidak lama setelah itu, sesuatu yang berbeda mulai terasa. Kali ini bukan suara, melainkan sentuhan ringan di bagian belakang tas Bima, seperti ujung jari yang mengenai, lalu menghilang. Ia sempat menoreh, mengira salah satu dari mereka terlalu dekat, tapi jarak di antara mereka masih cukup aman, dan tidak ada yang berada tepat di belakangnya. Ia mencoba mengabaikannya, dan terus berjalan, meskipun langkahnya kini tidak lagi seimbang seperti sebelumnya. Beberapa langkah kemudian, sentuhan itu kembali terasa. Kali ini sedikit lebih jelas, seperti ada yang menarik sebentar sebelum dilepas. Tarikan itu tidak kuat, tapi cukup untuk membuat posisi tasnya bergeser, dan membuat Bima kembali menghentikan langkah secara tiba-tiba. Raka yang berada di belakangnya ikut menghentikan langkah, sementara Arga menoleh dari depan, dan Dika memperhatikan tanpa bergerak, mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Saat ditanya, Bima tidak langsung menjawab. Tangannya memegang tas lebih erat dari sebelumnya, seolah memastikan sesuatu di dalamnya tidak berpindah. Ekspresinya berubah, bukan takut, tapi lebih ke arah tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa detik, ia kembali berjalan tanpa penjelasan, namun sejak saat itu gangguan tidak lagi terasa samar. Raka mulai merasakan hal yang berbeda di sisi jalur, seperti ada pergerakan yang selalu sejajar dengan mereka. Tidak terlihat jelas, namun cukup untuk membuatnya beberapa kali melirik ke arah yang sama. Setiap kali ia mencoba fokus, pergerakan itu seperti menghilang, lalu muncul lagi saat ia tidak memperhatikannya. Hal itu terjadi berulang tanpa pola yang bisa dipastikan. Dika semakin yakin bahwa ini bukan sekadar perasaan biasa, dan perhatiannya beberapa kali tertuju pada tas yang dibawa Bima, mencoba menghubungkan sesuatu yang sejak tadi terasa tidak wajar. Ia tidak langsung menyimpulkan, tapi pola gangguan yang muncul perlahan mulai mengarah ke satu hal yang sama. Sementara itu, suasana di sekitar semakin menekan, bukan karena gelap, tapi karena ada kehadiran yang tidak terlihat yang terus mengikuti tanpa menunjukkan bentuknya. Langkah mereka tetap berjalan, namun jarak di antara mereka kini tanpa sadar menjadi lebih rapat, seolah masing-masing tidak ingin terlalu jauh satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya, perjalanan itu terasa seperti tidak lagi hanya milik mereka berempat. Langkah mereka tidak berhenti, meskipun cahaya mulai turun lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Jalur semakin gelap karena pepohonan yang rapat menutup hampir seluruh cahaya yang tersisa. Dan mereka tetap berjalan dengan ritme yang dipaksakan stabil, seolah berhenti justru akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Gangguan yang sebelumnya terasa ringan, kini berubah menjadi jauh lebih jelas. Bukan lagi sekadar sentuhan singkat atau perasaan diawasi, tetapi kehadiran yang benar-benar mengikuti dengan jarak sangat dekat. Sementara bunyi langkah tambahan kembali terdengar tanpa jeda, samar, dan selalu muncul tepat di belakang mereka, seakan tidak lagi berusaha menyembunyikan keberadaannya. Bima kembali memperlambat langkah, kali ini lebih drastis. Tangannya mencengkram tas di punggungnya dengan kuat dan nafasnya mulai tidak teratur. Ia mencoba berjalan lebih cepat, namun justru terlihat seperti sedang menahan sesuatu yang terus menarik dari belakang. Sementara Raka yang berada paling dekat, mulai merasakan dorongan halus dari samping jalur yang membuat arah langkahnya sedikit bergeser tanpa ia sadari.
Dika akhirnya memastikan satu hal yang sejak tadi ia perhatikan. Setiap kali tas itu disentuh atau digerakkan, gangguan langsung merespons. Bukan kebetulan dan bukan sekadar perasaan. Semua yang terjadi terpusat pada benda yang mereka ambil. Belum sempat ia mengatakan lebih banyak, Bima tiba-tiba berhenti dan tubuhnya condong ke belakang, seperti ada yang menarik dari arah hutan. Tarikan itu tidak terlihat, namun cukup kuat untuk membuat posisinya tidak stabil. Raka langsung menahan dari samping, sementara Arga berbalik dan membantu menjaga agar Bima tidak benar-benar tertarik keluar jalur. Di sisi jalur, di antara batang pohon yang gelap, sesuatu mulai terlihat. Bukan bayangan dan bukan ilusi. Sosok itu berdiri diam dengan bentuk yang tidak sepenuhnya jelas, namun cukup untuk dikenali sebagai sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Posisinya menghadap langsung ke arah mereka, dan meskipun tidak bergerak, kehadirannya terasa semakin mendekat setiap detik. Tarikan pada tubuh Bima semakin kuat, dan tasnya seperti menjadi titik yang dituju. Dika langsung bergerak tanpa ragu, membuka tas Bima dan menarik kain yang sebelumnya diambil dari jalur. Begitu kain itu keluar, tarikan pada Bima berhenti sesaat, cukup untuk membuatnya kembali berdiri stabil. Tanpa banyak kata, mereka langsung bergerak beberapa langkah ke belakang. Dika meletakkan kain itu di tanah dekat akar pohon dengan posisi yang tidak jauh berbeda dari saat pertama kali ditemukan. Beberapa detik pertama tidak terjadi apa-apa, lalu suasana berubah perlahan. Tekanan yang sejak tadi terasa mulai menghilang. Bunyi langkah tambahan berhenti sepenuhnya. Udara yang sebelumnya terasa berat kembali normal, dan keheningan yang tersisa tidak lagi menekan. Sosok di antara pepohonan itu tidak terlihat lagi. Tidak ada pergerakan, dan tidak ada tanda bahwa sesuatu masih mengikuti. Mereka tetap diam beberapa saat, memastikan keadaan benar-benar aman, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih terjaga dan jarak yang lebih rapat. Tidak ada gangguan lanjutan, tidak ada suara tambahan. Semuanya kembali seperti jalur biasa. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menganggap perjalanan itu sama seperti sebelumnya. Karena kini, mereka paham bahwa sesuatu yang diambil dari tempat itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk dibawa pergi.